begitu ya. Mudah-mudahan Bu Emi juga dalam keadaan baik. Bu Emi, kemarin Ibu kan meng-chat saya nih, katanya pengen ngobrol. Apa tuh? Pengen ngobrol apa nih? Ini Bu Sulima ada waktu luang ya? Wah, ada ya, dan insya Allah ya. Begini loh Bu, saya kepingin banget cerita sama Bu Sulima karena saya dari kemarin mau cerita sama siapa ya. Oh iyalah, saya Bu Sulima saja ini. Alhamdulillah Bu Sulima ada kesempatan mendengarkan masalah saya. Bu, masalah pembelajaran saya di kelas loh Bu. Gimana? Bu Sulima ketahui lah ya, dalam pembelajaran di kelas itu kan pasti ada saja masalah dengan murid, dengan lingkungan, sarana prasarana, ada saja lah, nggak ada pembelajaran yang jalannya mulus-mulus, nggak ada masalah, itu kayaknya nggak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sekali curhat ini Bu Sulima masalah murid saya. Nah, jadi murid saya ini kelas 10 Bu Sulima, masih kelas 10 dan sampai pertengahan semester ini sikap dia itu dari awal pertemuan sampai sekarang itu belum berubah Bu Sulima, masih seperti itu saja. Aneh gitu loh Bu Sulima sikapnya. Iya. Oh gitu. Jadi masalahnya Ibu punya murid ya, yang punya keunikan ya. Ya kira-kira ya. Oke. Kalau begitu kira-kira ini Bu Emi setelah kita ngobrol-ngobrol nanti Bu Emi itu pengen apa ini? Pengen yang mau dicapai itu apa? Ya, harapan saya setelah saya ngobrol dengan Bu Sulimah itu saya bisa merencanakan suatu atau punya gambaran bagaimana saya mengatasi masalah saya dengan murid saya yang aneh ini atau yang unik ya Bu ya. Yang unik ini. Saya punya gambaran bagaimana memecahkan masalah ini. Oh gitu. Kalau boleh bercerita, keunikannya, keanehannya dari muridnya Ibu ini bagaimana? Iya. Begini loh Bu, uniknya ya Bu ya. Jadi bayangkan saja Bu Sulima, kalau saya lagi mengajar itu ya, sedang mengajar, situasinya tenang, anak-anak yang lain juga sedang mendengarkan. Itu yang namanya murid saya namanya Zainun itu, dia malah nyanyi-nyanyi sendiri, terus kadang ngajak ngobrol teman sebelahnya, gangguin teman yang di belakangnya. Saja yang akhirnya kan semua perhatian teralih kepada Zainun. Nah, itu kalau di dalam kelas, Bu Sulima. Kadang ada yang aneh lagi, Bu. Di luar kelas pun itu juga melakukan hal yang sama ya. Jadi misalnya saya mengajar di kelas lain ya, di kelas lain. Kemudian ya itu lewat. Ya lewatnya ya nggak biasa-biasa saja Bu, lewatnya ya sambil nyanyi, ya sambil longok-longok jendela, kemudian longok-longok juga di pintu, lalu nendang pintu kelas saya. Aduh, itu loh Bu Sulima, gimana ya Bu? Oh, jadi itu yang membuat Bu Emi itu merasa dalam tanda kutip terganggu ya dengan sikapnya Zainun ini. Betul Bu. Ya. Lalu menurut Ibu ini semestinya Zainun itu menurut Ibu tuh seperti apa? Biar tidak membuat gaduh, tidak membuat mengganggu begitu ya. Sikap Zainun menurut Ibu itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya Zainun harusnya bisa menempatkan diri lah ya Bu. Kalau misalnya dia di kelas memang kegiatannya sedang mendengarkan, kan ada masanya juga saya beri kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat, berbicara atau melakukan aktivitas. Nah itu. Kemudian saat dia melewati kelas saya ya harusnya dia juga tahu sopan santun lah bagaimana menjaga kenangan kelas yang dia lewati itu tidak mengganggu kami yang ada di dalam kelas. Itu sebetulnya harapan saya dari Zainun. Nah, menurut Ibu ini sikap Zainun yang tadi tidak standar seperti yang Ibu katakan itu selain mengganggu Ibu juga mengganggu kelas yang lain ya, guru yang lain. Iya betul Bu. Nah, si Zainun ini selama diamati oleh Ibu nih, selama
Ibu mengajar dia, itu selain dia unik, Zainun itu punya kelebihan apa Ibu? Kalau saya perhatikan ya Bu, itu anak kayaknya percaya dirinya bagus loh Bu. Ya, confidence-nya, self confidence-nya bagus sekali Ya. itu. Iya, jadi bagaimana dia nyanyi keras melewati kelas saya, Oh itu kan ya. berarti kalau anak yang malu kayaknya nggak mungkin lah Bu. Berarti dia anak yang percaya diri sekali. Iya 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 iya. Menurut saya Berarti kelebihan sebenarnya dia punya kelebihan ya, punya iya iya kelebihan betul, sebenarnya ya. betul. Kelebihannya Zainun itu percaya diri itu. Yeah. Nah, menurut Ibu nih, kelebihan itu sebenarnya bisa disalurkan dengan hal-hal yang positif, lebih produktif, biar itu kelebihannya Zainun dalam tanda kutip keunikannya itu tidak membuat mengganggu orang gitu ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana ini? Ya, kalau menurut saya Zainun harusnya tahu potensinya ya, kemudian tahu bagaimana menggunakan potensinya dengan baik, bukan menggunakannya dalam kutip untuk mengganggu orang lain begitu. Jadi setelah Zainun tahu potensinya, kemudian tahu bagaimana menggunakannya, tahu menempatkan dirinya, itu saya rasa Zainun akan menjadi murid kesayangan saya, Bu Sulimah. Oke, menarik sekali nih. Sungguh ini saya juga ikut tertantang itu loh Bu. Oke Ya, Bu, ya. dengan demikian Bu Emi itu punya gambaran, punya pemikiran bagaimana mengelola si Zainun ke depannya supaya sesuai dengan harapan Ibu. Ibu punya rencana apa? Ya, kalau saya sih berencana untuk memanggil Zainun, Bu. Saya ingin bicara yang nyaman lah, di suatu tempat yang nyaman, tidak ada teman-temannya begitu. Kalau saya kalau saya membayangkan, saya memperingatkan Zainun di dalam kelas itu kasihan Zainun, nanti dipoyoki sama teman-temannya, Zukwe gitu kan. Jadi saya nggak mau jadi sama Zainun. Jadi rencana saya ingin memanggil Zainun di ruang saya mungkin yang sepi, kemudian kita bicara dari hati ke hati untuk mengetahui lebih dalam apa sih yang melatar belakangi sikapnya selama ini, atau mungkin ada sesuatu yang sebetulnya dia ingin sampaikan ke saya tapi nggak tahu caranya sehingga minta perhatian saya seperti itu atau bagaimana. Itu rencananya Bu Sulimah. Oh iya iya ya. Berarti kan secara umum sebenarnya Bu Emi itu udah punya gambaran ya. Tindakan apa yang akan Ibu lakukan terhadap Zainun gitu ya. Kedepannya seperti apa. Kira-kira nih Bu Emi nih. Ibu udah punya rencana secara detail apa mungkin apa secara teknis begitu ya untuk mendekati Zainun, materi-materi yang akan dibicarakan itu kira-kira Ibu sudah punya gambaran? Kayaknya mungkin itu Pak ya Bu, saya perlu tahu sosok orang yang dia hormati itu sebetulnya siapa. Saya perlu tahu. Kemudian sikap dia terhadap orang yang dia hormati itu bagaimana. Jadi saya dapat mendapatkan informasi dari jawaban Zainun. Oh mungkin ada sikap saya yang membuat dia tidak bisa hormat dengan saya atau bagaimana. Gitu Bu. Itu mungkin yang akan saya tanyakan. Kemudian mungkin saya juga perlu menanyakan latar belakang keluarganya ya Bu. Oh iya iya iya. Cara dia berkomunikasi dengan orang tuanya, cara orang tuanya memperlakukan dia, mungkin saya juga ingin tahu itu Bu. Saya ingin tahu lebih banyak mengenai Zainun gitu. Ya, oh ya. Pokoknya Bu Emi itu kepingin detail ya, mendalami Zainun dari A sampai Z gitu ya. Biar biar Zainun terbuka dengan Ibu, kemudian Ibu bisa menyelami Zainun itu seperti apa, dan akhirnya nanti Ibu bersama-sama Zainun bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Zainun. Begitu ya Bu ya. Kira-kira pandangan Ibu seperti itu ya. Ya betul Bu Sulimah. Jadi nanti harapan saya itu saya menangani masalah Zainun tapi tanpa masalah begitu Bu. Jadi saya ingin menangani dia tanpa marah. Kalau misalnya saya marah, mungkin nanti Zainun malah
semakin jauh dari saya. Ini Mental kan ya. Posisi Zainun kan nggak dekat dengan saya. Jadi kayak jangan sampai saya menangani Zainun itu jangan sampai marah. Itu yang selama ini saya lakukan Bu Sulima. Jadi saya jangan sampai marah. Gitu. Jadi intinya Bu Emi itu kepingin memecahkan masalah tanpa masalah itu ya, kayak Pegadaian ya Bu. Iya, betul Bu Sulima, betul begitu. Iya, kayak Pegadaian. Semangat saya kalau mendengarkan seperti ini nih. Saya juga kepingin belajar nanti suatu saat, Bu Emi ya. Bu Emi berarti kan sudah punya, sebenarnya nih dalam pikiran Bu Emi itu sudah terbayang sesuatu ya untuk Zainun ini. Oke Bu, kira-kira nih rencana-rencana Ibu ini mau dilaksanakan kapan nih? Kapan ya Bu ya? Kayaknya saya ketemu Zainun lagi itu hari Jumat besok berarti ya Bu ya. Kayaknya saya kepengen segera pengen ketemu Zainun. Mumpung ini Bu, ketemu Zainun itu di jam terakhir Bu. Jadi kan kalau misalnya anak-anak pada keluar kelas itu akan saya panggil Zainun, ikut Ibu yuk sebentar ke ruang Ibu gitu. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang tahu lah sampai mau yoki begitu. Betul. Ya, berarti pokoknya menyelamatkan Zainun dengan selamat gitu ya intinya ya Bu. Iya. Iya, sip pokoknya. Oh ya Bu, ini Zainun kan kata Ibu tadi kan selain diajar Ibu juga kan diajar oleh orang lain. Barangkali saja nih rencana Ibu ini akan dilaksanakan oleh Ibu sendiri. Mungkin ada nggak sih yang menurut Ibu ada yang bisa membantu Ibu tuh untuk menyelesaikan masalahnya Zainun nih? Kayaknya saya perlu ini apa ya Bu, sharing ke teman-teman apa ya Bu. Saya nanti akan tanya-tanya lah cerita-cerita dengan teman-teman yang mengajar Zainun. Mungkin ada cara penanganan yang bisa saya tiru dari teman-teman saya dalam menghadapi Zainun. Itu rencana saya Bu. Jadi saya ingin sharing lah dengan teman-teman. Kemudian mungkin saya juga bisa meminta informasi ke guru BK. Guru BK itu mungkin ada catatan-catatan atau mungkin guru BK tahu latar belakang keluarga atau informasi apa. Lalu satu lagi Bu Sulima, saya malah jadi ingat Bu Sulima. Bisa juga saya bisa tanya ke wali kelas ya Bu Sulima ya. Oh iya wali kelas ya Bu ya. Wali kelas kan lebih semestinya wali kelas kan lebih dekat ya, lebih dahulu daripada kita maksudnya begitu. Iya, biasanya wali kelas kan punya acara home visit begitu ya. Mereka kan punya acara home visit. Iya, betul. Dari wali kelas kondisi keluarganya Zainun itu bagaimana? Untuk melengkapi informasi. Iya, oke. Berarti kan Bu Emi siap action ya demi Zainun gitu kan. Terima kasih sekali demi Zainun ya. Saya ngobrol saya juga senang sekali dengan Bu Emi ngobrol ini itu. Saya juga menimba pengalaman. Mungkin suatu saat saya juga mengalami hal yang sama. Saya bisa mengaca dengan peristiwa Ibu. Namun demikian Bu, sebelum kita berpisah, mungkin alangkah saya ingin kembali review ya ke belakang tadi pembicaraan kita. Sungguh asik ya, berawal dari Ibu yang punya murid unik gitu ya. Dia unik dengan sikapnya, perilakunya, dan keunikannya itu malah membuat terganggu ya. Ibu dengan ke kelas yang lain itu terganggu sehingga Ibu ingin memecahkan masalah ini ya. Dan alhamdulillah Ibu dengan berpikir sendiri, Ibu sudah menemukan masalahnya sendiri loh Bu, top banget. Iya Bu, iya terima kasih loh Bu Sulima. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menjalankan aksi nyatanya dengan Zainun dan Zainun berubah menjadi lebih baik. Oh ya Bu, gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Lega Bu, di awal pembicaraan kan saya bingung ya. Sekarang saya sudah lega, saya sudah punya gambaran lah mau ngapain. Wajahnya sudah kelihatan auranya, aura kebahagiaan. Iya, terima kasih loh Bu Sulima. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih dengan Ibu. Selamat beraktivitas kembali, salam bahagia dan semoga sehat selalu ya.
Salam Bu, jangan lupa dengan Zainun. Kemudian nanti saya juga ingin minta perkembangannya, kepingin tahu nih Zainun seperti apa nanti setelah ditreatment sama Ibu ya, nih ya. Bu. Nanti saya sampaikan perkembangannya, Bu. Terima kasih. Kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih ya Bu.